akan kita pelajari pada bagian ini adalah soal nama-nama Allah. Ya. Nah, pertama-tama kita harus, kalau mau belajar tentang nama Allah, kita harus memahami penggunaan nama di dalam budaya Semitik. Yang dimaksudkan dengan budaya Semitik itu adalah kebudayaan dari bangsa-bangsa keturunan Sem, anaknya Nuh itu ya. Nuh kan punya 3 anak, yaitu Sem, Ham, Yafet. Nah, Alkitab berkata bahwa mereka mempunyai bahasa sendiri, bangsa sendiri. Jadi ada bangsa-bangsa keturunan Yafet, ya, Yafetik, ada yang dari Ham, Hamitik, dan ada dari Sem, itu Semitik. Nah, dari Sem itulah yang bangsa-bangsa keturunan di sekitar wilayah Timur Tengah. Jadi Israel, Arab, nah Ibrani, itu semua adalah rumpun bangsa Semitik. Nah, kalau kita bicara tentang ini, maka kita akan melihat kontras yang cukup besar antara kebudayaan kita di tempat ini, di Indonesia, di Timur, itu kita mempunyai kebudayaan yang berbeda, terutama di dalam hal pemberian nama. Nah, ada seorang penulis pada masa lampau yang namanya Dr. Abineno. Nah, dia pernah dalam bukunya, waktu dia bahas tentang doa Bapa Kami, dia bahas nama ini, dia mengatakan seperti ini. Nama-nama yang kita pakai umumnya kita ambil alih dari nama-nama nenek moyang kita, atau kita pilih sendiri dari nama-nama yang kita ketahui dan kita tempelkan begitu saja seperti etiket pada anak-anak kita tanpa bertanya apakah nama-nama itu cocok untuk mereka atau tidak. Nah, betul seperti yang dikatakan Nabi Neno itu, bahwa memang di dalam kebudayaan kita, kalau kita memberi nama orang, ya, itu ya biasanya hanya sekedar sebuah sebutan saja pada nama anak. Orang memberikan nama kepada anak itu ya suka-suka dia aja. Ada yang memberikan nama anak itu dari nenek moyang dia. Jadi kalau ya kakek moyang dia bernama Yosef, ya sudah anak-anaknya dikasih nama Yosef. Nah, ya, atau Mesak ya dikasih nama Mesak gitu ya. Kadang-kadang juga dalam kebudayaan kita bisa, dan banyak terjadi, orang memberi nama anaknya sesuai dengan bulan lahir. Kalau dia lahir bulan Januari, nah anaknya dikasih nama Januar. Lahir bulan Februari, Feby. Lahir bulan Maret, Marce. Ya, lahir bulan April, apa? Aprilia. Lahir bulan Mei, ya Mei. Ada Juni, itu lahir bulan Juni. Ada Juli, lahir bulan Juli. Ada Agustinus, Agustina, itu biasa lahir bulan Agustus. Sepri, lahir bulan September. Kalau Oktober? Octavianus, Octaviana, November, Novi, Desember, Desi. Nah, itu biasa orang kasih nama anak berdasarkan bulan kelahirannya, ya. Atau juga ada orang yang memberi nama anak sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada waktu anak itu lahir, ya. Ada orang yang anaknya lahir laki-laki, karena laki-laki di Jawa tuh dikasih nama Perjaka, Perjoko, jadi Joko. Karena lahirnya pas ada bulan purnama, jadi anaknya dikasih nama Joko Purnomo. Itu artinya anak laki-laki yang lahir pada bulan purnama, ya. Dan masih banyak contoh-contoh seperti itu. Saya pernah ketemu orang namanya Natalia. Kenapa? Karena lahir pas hari Natal. Nah, maka dikasih nama Natalia. Bahkan ada juga orang-orang yang namanya aneh-aneh itu, jas hujan. Itu karena pas ya dia lahir itu lagi kehujanan, maka dikasih nama jas hujan, ya. Dan macam-macam di dalam kebudayaan kita. Kamu nama siapa? Andi. Bagaimana orang Alor bisa nama Andi? Karena lahirnya bulan Agustus. Bagaimana Agustus kok jadi Andi? Harusnya kamu nama Agus tuh, baru cocok tuh ya. Ya. Nah, jadi
kita bisa saja dalam kebudayaan kita tuh macam-macam. Tapi itu berbeda dengan kebudayaan Semitik yang saya sebut tadi. Ya, di dalam kebudayaan Semitik itu tidak ada nama yang tidak punya arti atau makna tertentu yang biasanya berisi harapan, biasanya berisi doa, atau juga berisi gambaran tentang pemilik nama itu. Ya, pemilik nama itu seperti apa, menggambarkan sifat-sifatnya, itu sifat-sifat atau orangnya itu digambarkan lewat nama yang dia pakai atau nama yang dia kenakan. Ya, coba kita melihat komentar dari Herman Bavinck. Dalam kitab suci, suatu nama merupakan suatu penggambaran dari pribadi yang memakainya. Suatu nama merupakan suatu petunjuk dari pemakainya, suatu panggilan sesuai dengan sifat yang ia nyatakan dan dengan mana ia bisa dikenal. Nah, kalau begitu, seperti kata Bavinck bahwa nama itu menyatakan orangnya. Ya, nama bukan sekedar label seperti kata Abineno tadi. Nama bukan hanya sekedar sebutan atau sapaan. Tapi nama itu menyatakan diri, menyatakan orangnya. Dan itu kita bisa lihat dalam beberapa fakta. Misalnya, seseorang sudah dikasih nama ini, tapi begitu orangnya berubah, ya, atau ada sesuatu yang berubah di dalam hidup orang itu, maka namanya juga diubah. Ya, contohnya adalah ya orang yang namanya Abram. Nah, orang yang namanya Abram, tapi karena terjadi sesuatu di dalam hidupnya, maka dia namanya diubah dari Abram menjadi Abraham. Coba tolong kamu baca Kejadian 17 ayat 5. Kejadian 17 ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, jadi lihat ya, begitu orang ini yang bernama Abram ini ditetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, maka namanya diubah. Karena Abram sudah tidak cocok. Abraham lebih cocok karena nama Abraham itu artinya bapa dari banyak orang. Maka namanya diubah dari Abram menjadi Abraham. Jadi begitu ada sesuatu dalam diri orang berubah, namanya juga ikut diubah. Ya. Contoh lain, ini tentang Yakub. Coba kamu baca Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya, jadi dia namanya Yakub. Tapi karena dia ada dalam sebuah pergumulan yang ceritanya dalam Kejadian pasal 32 itu, sehingga akhirnya dalam pergumulan itu dia menang, sehingga namanya diubah menjadi Israel, yang artinya Allah berjuang atau Allah berusaha, atau dalam bentuk kata benda itu artinya pejuang Allah. Ya. Nah, ada perubahan. Juga contoh lain misalnya Yosua. Coba baca Bilangan 13 ayat 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi sebenarnya nama asli dari Yosua itu adalah Hosea. Ya. Tapi namanya diubah menjadi Yosua. Ya. Lalu Rut pasal 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ya, ini cerita tentang keluarga Elimelek. Elimelek dengan istrinya Naomi, dengan dua anak Kilion dan Maklon, kelaparan di Bethlehem. Mereka tinggalkan Bethlehem, pergi ke tanah Moab. Sampai di sana mati semua, Elimelek sama dua anaknya mati. Naomi sendiri pulang dengan menantunya Rut itu. Lalu dia bilang, ya jangan sebut aku Naomi, jangan panggil aku Naomi, sebutkan aku Mara. Maksudnya panggil aku Mara. Kenapa? Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Hidupnya tuh pahit. Nah, Mara, ingat mata air di Mara itu pahit. Dari Mara itu maka nama Mara itu artinya pahit. Dari Mara itu turunkan Maria. Ya, jadi Maria itu artinya pahit. Ya, jadi kita bisa lihat memang ada perubahan nama. Lalu juga Simon menjadi Kefas atau Petrus di Yohanes 1 ayat 42. Coba baca.
Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Ya, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nama Petrus itu Yunaninya Petros, yang artinya batu, batu kecil. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kenyataan bahwa ketika terjadi sesuatu yang hebat di dalam diri seseorang, namanya itu diubah. Karena artinya nama itu memang menyatakan diri orang itu. Ya, diri orang itu. Ya, kalau orang kecil, kurus, dikasih nama Mini. Nah, itu cocok. Itu tiba-tiba dia gemuk. Nah, kalau dia gemuk lalu kasih nama tetap Mini kan tidak pas. Jadi harus kasih nama Maxi. Ya, jadi dia besar, maksimal itu ya. Nah, jadi begitu kira-kira contohnya, ada perubahan. Bahwa nama itu juga menyatakan diri orang itu juga nampak lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu dia dilahirkan, dia diberi nama Yesus itu bukan hanya asal-asalan dikasih nama Yesus, itu nama yang mempunyai arti. Coba baca Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, dia diberi nama Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena nama Yesus itu artinya Yahweh penyelamat. Jadi tidak sembarang memilih nama. Ya. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa nama dalam kebudayaan Semitik, nama itu merujuk kepada pribadi atau orang. Nah, kalau memang budayanya seperti itu, maka pada waktu kita berbicara soal nama Allah, maka sebenarnya itu berbicara tentang diri Allah. Ya. Nama Allah itu adalah diri Allah. Seperti nama saya adalah saya, nama kamu adalah kamu, maka nama Allah adalah Allah. Nah, coba perhatikan komentar dari Herman Bavinck. Di dalam kitab suci, nama-nama Allah adalah pernyataan dirinya. Hanya Allah yang dapat menamai dirinya sendiri. Namanya adalah sama dengan kesempurnaan-kesempurnaan yang ia perlihatkan di dalam dan kepada dunia. Ia membuat dirinya diketahui oleh umatnya melalui nama-nama dirinya. Ya, lihat juga dari Charles Ryrie. Banyak nama Allah di dalam kitab suci memberikan penyataan tambahan tentang sifatnya. Ini bukan sekadar nama yang diberikan oleh orang, tetapi pada kebanyakan merupakan penggambaran Allah tentang dirinya sendiri. Nama-nama menyatakan aspek-aspek sifatnya. Ya, jadi jelas ya, nama itu menyatakan orang, atau nama Allah menyatakan Allah. Dan itu bisa nampak lewat sejumlah ayat dalam kitab suci ya. Misalnya Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Nah, dikatakan namanya kudus dan dahsyat. Sebenarnya yang kudus dan dahsyat itu adalah pribadi Allah. Tapi dikatakan bukan bilang pribadi atau diri Allah kudus dan dahsyat, tapi namanya kudus dan dahsyat. Mazmur 20 ayat 2. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Nah, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Yang membentengi itu sebenarnya Allah. Tapi tidak dibilang diri Allah, pribadi Allah, tapi nama Allah Yakub. Karena nama Allah itu Allah. Ya. Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Sebenarnya yang menara kuat itu nama Tuhan atau Tuhan? Itu Tuhan, tapi dibilang nama Tuhan. Ya, Yesaya 56 ayat 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Ada mengasihi nama Tuhan. Yeremia 23 ayat 27 ada melupakan namaku. Jadi bisa mengasihi dan melupakan. Nah, ini bukan berarti ya kalau kamu nama siapa? Andi. Andi ya.
Saya nama siapa? Pak Esra. Pak Esra ya. Kamu dengar nama saya dari kapan? Lewat YouTube. Berapa lama? Dari sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya. Lalu kira-kira kamu akan lupa nama saya atau tidak? Tidak. Kalau ketemu saya di jalan, ingat. Ingat. Tapi karena kita dua tidak hubungan apa-apa, saya akhirnya ngomong, waduh, kamu sudah lupa saya ya. Apakah kamu lupa nama saya? Tidak kan? Kamu tidak lupa bahwa nama saya itu adalah ESRA. Bunyi namanya kamu tidak lupa, tapi orangnya kamu lupa. Kan gitu kan? Kamu nih sekian nama sudah lupa saya ya, mentang-mentang sudah ya jadi orang kaya sekarang lupa saya ya. Oh tidak, saya tidak lupa kamu. Saya masih hafal nama kamu. Sebenarnya bukan soal nama, bunyi, tapi soal diri. Jadi melupakan nama Tuhan itu tidak berarti maksudnya lupa tidak tahu Tuhan itu nama siapa, bukan itu. Tapi maksudnya lupa diri Tuhan, lupa orangnya, gitu ya. Begitu juga Kejadian 4 ayat 26, memanggil nama Tuhan. Mazmur 105 ayat 1, serukan namanya. Itu bukan berarti memanggil Tuhan, Tuhan, atau serukan dengan kata-kata verbal, bukan, tapi maksudnya adalah berharap, bergantung kepada memanggil diri pribadi Tuhan itu, ya. Jadi dari semua ayat itu kita menunjukkan bahwa memang nama Allah adalah diri Allah. Nama Allah adalah pribadi Allah sendiri. Oke, paham? Oke, kalau kita sudah paham soal masalah nama, ya nama menyatakan diri, maka sekarang kita mau melihat ke dalam Alkitab untuk mengetahui apa saja nama-nama yang dikenakan kepada Allah, atau Allah itu mempunyai nama apa saja. Nah, kita bisa bagi ini menjadi 2 bagian. Pertama dengan menyoroti di dalam nama dalam Perjanjian Lama, dan yang kedua nama di dalam Perjanjian Baru. Nah, kita mulai dengan Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama itu memberikan beberapa nama atau sebutan untuk Allah, ya, atau untuk Tuhan. Nah, pertama itu adalah nama El, ya. Coba kamu baca Kejadian 14 ayat 19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah. Nah, kata Allah di situ itu dalam bahasa Ibrani-nya El. Jadi diberkatilah kiranya Abram oleh El yang Maha Tinggi. Ya. Nah, maka El ini adalah salah satu dari nama dari Allah. Makanya kita ada istilah Betel, Bet-El, Bet. Dalam bahasa Arabnya bait, Bait-El, rumah. Bethlehem, lehem itu roti, bet itu rumah. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti. Bet-El itu artinya rumah Allah, ya, atau Daniel. Ya, Daniel itu artinya Allah adalah hakimku, ya, atau Elimelek. Nah, ada El di situ. Melek itu raja. El, maka Elimelek itu Allah adalah raja. Jadi El itu adalah nama. Dan itu kalau diterjemahkan ke Indonesia ya Allah juga. Ya. Nah, ini merupakan ini merupakan nama yang paling sederhana di dalam Perjanjian Lama. Itu diturunkan dari kata Ibrani ul yang artinya yang pertama, atau bisa juga kuat berkuasa. Ya, di dalam International Standard Bible Encyclopedia. Mengenal Allah dengan nama pribadinya adalah salah satu hak istimewa bagi para pengikut Kristus. Kata Allah ditemukan di seluruh Alkitab. Namun Allah mengungkapkan dirinya secara lebih pribadi melalui nama-nama yang digunakannya. Nama-nama ini menolong kita ketika kita berseru kepadanya dalam doa. Ketika kita berdoa dan menyapa Allah dengan menggunakan nama-nama ini,
kita mengakui kedaulatan, belas kasihan, kasih, dan sifat-sifatnya yang lain yang penting bagi iman kita. Nama-nama Allah itu sebenarnya membimbing kita untuk mendekati Allah sesuai dengan karakter dari Allah itu. Seperti kita sudah lihat bahwa nama-nama Allah itu mempunyai makna yang sangat banyak. Maka pada waktu kita datang mendekat kepada Allah, kita boleh menyapa Dia sesuai dengan nama yang maknanya itu seturut dengan apa yang menjadi persoalan kita. Ketika kita berada dalam kesulitan, kita bisa datang mendekati Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa yang bisa melepaskan kita. Ketika kita berada dalam kesakitan, kita bisa datang mendekati Dia dengan nama yang mana menyatakan bahwa Dia menyembuhkan kita. Ketika kita dalam keadaan susah, maka kita dapat mendekati Dia dengan nama-nama yang mempunyai makna penghiburan bagi kita. Kalau begitu, dengan memahami makna nama-nama Allah ini, itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat kita semakin mengenal dan semakin memiliki relasi yang intim dengan Allah kita itu. Thank you for the happiest year of